Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5, proyek pembelajaran mesin, akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami dengan judul Perbandingan CNN dan SPM berbasis image processing untuk klasifikasi jenis sel darah manusia berdasarkan citra mikroskopis. Dengan anggota kelompok berjumlah 3 orang, saya sendiri Sabrina Putri Amalia dengan NIM 055 beserta rekan saya. Saya Farisa Saputra Habib dengan NIM 083. Dan saya Inam Jafar Rijal Musyafa dengan NIM 184. Selanjutnya, latar belakang dari proyek yang kami ambil ini, sel darah memiliki peran penting dalam diagnosis sebagai berbagai penyakit. Identifikasi sel darah secara manual oleh ahli hematologi membutuhkan waktu yang lama dan rentan terhadap kesalahan. Kemudian, perkembangan teknologi pengolahan citra dan pembelajaran mesin memungkinkan proses klasifikasi sel darah dilakukan secara otomatis. Oleh karena itu, dataset blood cell image for cancer detection menyediakan citra berbagai jenis sel darah yang selanjutnya kami gunakan untuk membangun model klasifikasi. Dan pada penelitian ini digunakan metode supervector mesin atau SVM dan convolutional neural network atau CNN untuk mengklasifikasikan 5 jenis sel darah yaitu basofil, erythroblast, monocyte, myeloblast, dan sek neutrophil. Selanjutnya, Selanjutnya pada diagram alur, eh, kita melakukan import log dari yang yaitu yang kedua Montref, yang ketiga load dataset, yang keempat EDA, yang kelima preprocessing data, yang keenam kita nge-play dataset, dan yang ketujuh ekstraksi fitur morfologi, yang kedelapan kita melakukan modeling yaitu memakai SVM dan memakai CNN. Selanjutnya evaluasi dan melakukan perbandingan model. Nah, selanjutnya yaitu penjelasan dari diagram alur tadi. Nah, sebelum masuk ke diagram alur tersebut, kita melakukan pengumpulan dataset terlebih dahulu. Dataset citra sel darah yang digunakan yaitu berasal dari Kaggle dengan judul Blood Cell Image for Cancer Detection. Nah, dataset tersebut terdiri atas beberapa kelas sel darah seperti basofil, erythroblast, monocyte, myeloblast, dan segmented neutrophil. Kemudian langkah yang kedua yaitu kita melakukan EDA untuk memahami karakteristik dataset yang digunakan. Kemudian langkah yang ketiga yaitu kita melakukan pre-processing untuk meningkatkan kualitas citra dan mempersiapkan data sebelum proses klasifikasinya. Yang langkah keempat yaitu split data. Pembagian tersebut bertujuan untuk melatih model, melakukan validasi selama proses pelatihan, serta mengevaluasi performa model secara objektif. Nah, step yang kelima ya, ini ekstraksi fitur morfologi. Jadi, fitur yang digunakan meliputi area, perimeter, circularity, solidity, extent, eccentricity, dan sebagainya. Nah, fitur-fitur tersebut digunakan untuk mempresentasikan karakteristik bentuk sel darah dan menjadi masukan bagi model SVM nantinya. Step yang keenam, kita masuk ke model SVM-nya. Model SVM bekerja dengan mencari hyperplane optimal yang mampu memisahkan setiap kelas sel darah berdasarkan karakteristik morfologinya. Kemudian untuk model CNN-nya, CNN menerima citra hasil berprocessing sebagai masukan dan melakukan ekstraksi fitur secara otomatis melalui lapisan konvolusi dan pooling. Selanjutnya, fitur yang diperoleh digunakan untuk menentukan kelas sel darah pada tahap klasifikasi. selanjutnya untuk dataset yang digunakan pada penelitian ini itu berasal dari Kaggle dengan nama Blood Cell Image for Cancer Detection. Jadi dataset terdiri dari kumpulan citra mikroskopis sel darah yang telah dikelompokkan berdasarkan jenis sel dan diberi label sesuai kelas masing-masing. Nah, pada penelitian ini itu digunakan 5 kelas sel darah yaitu ada basofil, erythroblast, monocyte, myeloblast, dan segmented neutrophil. Nah, setiap kelas ini memiliki sekitar 1.000 gambar sehingga total dataset yang digunakan sekitar 5.000 gambar atau 5.000 citra. Untuk selanjutnya yaitu bagian EDA. Kita melakukan EDA bagian distribusi kelas.
Nah, berikut merupakan edanya. Berdasarkan diagram tersebut, dataset terdiri dari 5 kelas citra sel darah yaitu basophil, erythroblast, monosit, meloblast, dan segmentasi neutrofil. Nah, hasil pengecekan jumlah data, setiap kelas memiliki jumlah citra yang seimbang ternyata. Eda yang kedua yaitu kita melakukan sampel citra. Sorry. Hasil visualisasi tersebut menunjukkan bahwa setiap kelas memiliki karakteristik morfologi yang berbeda-beda. Nah, perbedaan tersebut menjadi dasar bagi model klasifikasi dalam membedakan jenis sel darahnya. Nah, selanjutnya untuk exploratory data analysis yang terakhir itu ada histogram RGB. Nah, di sini dibandingkan dari 5 kelas tersebut berdasarkan histogram ini, terlihat bahwa setiap kelas memiliki pola distribusi warna yang berbeda. Di sini ada tingkat dia itu merahnya seberapa, biru hijaunya seberapa. Perbedaan ini disebabkan oleh variasi warna nukleus, sitoplasma, dan latar belakang pada citra mikroskopisnya. Jadi 5 kelas tadi memiliki warna yang berbeda-beda. Selanjutnya, Nah, untuk pre-processing, yang pertama kita ada konversi warna BGR ke RGB. Nah, di sini kami menggunakan OpenCV default pakai BGR, jadi harus dikonversi supaya warna itu benar. Jadi apabila citra itu tidak dikonversi terlebih dahulu, warna yang ditampilkan menjadi tidak sesuai sehingga dapat mempengaruhi proses segmentasi dan interpretasi visual pada tahap berikutnya. Yang kedua, kita mengkonversi warna RGB ke HSV. Nah, konversi ini tuh bertujuan untuk mempermudah proses pemisahan nukleus berdasarkan karakteristik warnanya. Untuk segmentasi warna karena memisahkan eh, warna, saturasi, dan value. Preprocessing selanjutnya yaitu segmentasi nukleus. Nah, segmentasi nukleus itu dilakukan menggunakan HSV thresholding untuk memisahkan nukleus dari backgroundnya. Nah, setelah segmentasi diperoleh, kemudian dilakukan operasi morfologi opening dan closing sebagai tahap perbaikan hasil segmentasi agar noise-nya berkurang dan bentuk nukleusnya menjadi lebih jelas. Setelah segmentasi nukleus, dilakukan deteksi bounding box. Dilakukan pencarian kontur terbesar untuk menentukan lokasi nukleus pada citra. Nah, bounding box digunakan sebagai dasar untuk menentukan area yang akan dipotong atau akan di-cropping. Nah, pada tahap preprocessing selanjutnya itu ada eye cropping dan resize citra. Jadi region of interest ini cropping yang dilakukan dengan cara nukleus dipotong dengan tambahan padding tertentu untuk mempertahankan sebagian informasi di sekitarnya. Jadi terkadang ada yang informasi yang dibutuhkan seperti ini. Ini karena ini termasuk citra nukleusnya. Kemudian ada resize citra, dan yakni konversi ini bertujuan untuk mempermudah proses pemisahan nukleus berdasarkan karakteristik warnanya. Jadi disamakan ukurannya, karena ini kan ada ukuran yang tidak sama. Ini disamakan ukurannya semua. Kemudian selanjutnya, Dan kita melakukan split data, jadi hasil pre-processing dibagi menjadi data trend, yaitu di mana kita membagi 70%, data file itu menjadi 15%, dan data test itu menjadi 15% juga. Di data training itu digunakan untuk melatih model, validation itu digunakan untuk memantau proses pembelajaran mesinnya itu untuk mencegah overfitting. Sedangkan tes itu digunakan untuk mengukur performa akhir model pada data yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Jadi pembagian ini tuh dilakukan agar evaluasi model lebih objektif dan tidak mengalami data leakage. selanjutnya dilakukan ekstraksi fitur morfologi untuk model SVM-nya. Untuk pendekatan SVM dilakukan ekstraksi fitur morfologi dari nukleus yang telah disegmentasi tadi. Nah, fitur yang digunakan meliputi area, yaitu luas nukleus, perimeter itu sebagai keliling nukleus, circularity sebagai kebulatan, solidity, kepadatan objek, extent, rasio area terhadap bounding box, eccentricity yaitu tingkat keovalan,
Mayor axis panjang sumbu utama, minor axis panjang sumbu minor. Nah, berikut merupakan hasil-hasilnya. Fitur-fitur tersebut dipilih karena mampu merepresentasikan karakteristik bentuk nukleus yang menjadi pembeda utama antar jenis sel darahnya. Nah, selanjutnya ada standarisasi. Ini sebelum dilakukan proses pelatihan menggunakan algoritma SVM atau Support Vector Machine, itu seluruh fitur morfologi yang telah diekstraksi terlebih dahulu dilakukan standarisasi menggunakan metode standar scalar. Nah, proses ini bertujuan untuk menyamakan skala setiap fitur sehingga memiliki rata-rata atau min sebesar 0 dan standar deviasi itu sebesar 1. Ini kode yang kami gunakan. Selanjutnya, Untuk training selanjutnya kita melakukan training model SVM support vector machine. Nah, setelah proses ekstraksi fitur morfologi dan standarisasi tadi, data itu kan selesai dilakukan. Nah, tahap berikutnya adalah untuk melakukan SVM itu menggunakan data training yang telah melalui proses standarisasi tadi. Eh, Proses pelatihan itu dilakukan dengan memanfaatkan 8 fitur morfologi nukleus setelah proses pelatihan selesai. Jadi model itu kemudian digunakan untuk melakukan prediksi terhadap data testing yang belum pernah dilihat sebelumnya. SVM itu kan menggunakan misalnya kernel kemungkinan LPF untuk menangani data yang tidak linearly separable. Jadi model ini tuh lebih kayak relatif sederhana dan interpretable dibanding CNN. baik selanjutnya. Berikut merupakan evaluasi model SVM yang kami lakukan. Yang ini adalah classification report-nya. Dari hasil tersebut, SVM mampu memanfaatkan fitur morfologi untuk membedakan kelas sel darah. Namun, performanya masih bergantung pada kualitas fitur yang diekstraksi secara manual tadi. Nah, jika terdapat karakteristik visual yang tidak tercakup dalam fitur morfologi tadi, maka kemampuan klasifikasinya menjadi terbatas. Nah, untuk confusion matrix SVM-nya itu kayak gini. Nah, berdasarkan confusion matrix tersebut, terdapat beberapa kesalahan klasifikasi yang masih ditemukan pada kelas yang memiliki bentuk nukleus yang mirip. Nah, model SVM memiliki kemampuan klasifikasi yang cukup baik, kesimpulannya. Selanjutnya ada data augmentation. Jadi data augmentation adalah mengurangi resiko overfitting serta meningkatkan kemampuan generalisasi model CNN terhadap data baru. Augmentasi yang digunakan meliputi rotasi 15 derajat, zoom 10%, horizontal flip, serta pergeseran horizontal dan juga vertikal sebesar 10%. Selain itu, dilakukan normalisasi piksel menggunakan rescale 1/255. Sementara itu, data validation dan testing hanya dilakukan normalisasi tanpa augmentasi agar hasil evaluasi tetap merepresentasikan kondisi data yang sebenarnya. Augmentasi ini sangat penting untuk CNN agar model tidak menghafal data training, rotasi, zoom, shift, dan flip, mensimulasikan variasi citra mikroskopis yang mungkin muncul di dunia nyata. Nah, selanjutnya ada training model CNN. Eh, untuk training model CNN ini pada tahap ini tuh model mempelajari berbagai bentuk karakteristik visual dari masing-masing kelas sel darah seperti bentuk nukleus, ukuran sel, tekstur, serta distribusi warna yang terdapat pada citra. Proses training ini itu dilakukan menggunakan data training yang tadi, sedangkan data validation digunakan untuk memantau kemampuan model dalam melakukan generalisasi terhadap data yang tidak digunakan selama proses pembelajaran atau pada proses training tadi. Selama training berlangsung itu model melakukan proses forward propagation untuk menghasilkan prediksi kelas, kemudian menghitung nilai kesalahan menggunakan fungsi loss kategorikal cross trophy. Selanjutnya dilakukan proses
backpropagation untuk memperbarui bobot pada setiap layer sehingga nilai loss dapat diminimalkan dan akurasi model meningkat. Nah, selanjutnya evaluasi yang bagian model CNN. Untuk evaluasi model CNN, kita melakukan seperti SVM tadi, yaitu classification report dan confusion matrix. Nah, untuk classification report, hasilnya menunjukkan bahwa setiap kelas memiliki nilai precision recall F1 score yang sangat tinggi pada rentang 0,99 hingga 1. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa model mampu mengenali karakteristik kedua kelas tersebut dengan sangat baik. Kemudian confusion matrix. Nah, terlihat bahwa data yang berada pada diagonal utama menunjukkan bahwa model CNN mampu mengklasifikasikan data dengan tingkat akurasi yang tinggi. Nah, selanjutnya ini ada perbandingan SVM dan CNN. Dan tadi kan udah dibahas evaluasi SVM-nya dan evaluasi CNN-nya. Nah, ini perbandingan akurasi, precision, recall, dan FI score-nya. Jadi yang SVM di sini ada 0,74133, precision-nya ada 0,743771, sedangkan recall dan FI score-nya juga berada di 0,74. Untuk CNN-nya, dia sangat bagus, ada di 0,99 atau setara dengan 99%. Untuk semua, akurasi, precision, recall, dan advance score-nya ada di 0,99. Nah, hasil pengujian menunjukkan bahwa CNN menghasilkan performa yang lebih tinggi dibandingkan SVM pada seluruh matrik evaluasi. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan deep learning memang lebih efektif dalam klasifikasi citra sel darah karena mampu melakukan ekstraksi fitur secara otomatis dan menangkap pola visual yang lebih kompleks dibandingkan pendekatan berbasis fitur morfologi. Meskipun demikian, SVM juga memiliki keunggulan berupa waktu pelatihan yang lebih cepat banget daripada CNN, dan kebutuhan komputasi yang lebih rendah. Meskipun begitu, untuk akurasi SVM juga tidak terlalu buruk, ada di 0,74 atau setara dengan 74%. Itu juga menandakan model juga bekerja cukup bagus. Untuk kesimpulan, tahapan preprocessing ini berhasil memfokuskan citra pada area nukleus sel darah sehingga informasi penting pada citra dapat dimanfaatkan dengan lebih optimal untuk proses klasifikasi. Model SVM yang menggunakan fitur morfologi mampu melakukan klasifikasi dengan cukup baik. Namun, performanya masih terbatas karena hanya bergantung pada fitur yang diekstraksi secara manual. Sementara itu, model CNN menunjukkan performa yang lebih baik karena mampu mempelajari karakteristik visual citra secara otomatis. Eh, Preprocessing ini juga itu berhasil meningkatkan kualitas data. SVM juga cukup baik sebagai baseline, tetapi CNN adalah pemenangnya. Dapat disimpulkan, CNN adalah model yang lebih efektif untuk klasifikasi citra sel darah pada dataset blood cell image for cancer detection. Baik, itu tadi yang dapat kami jelaskan tentang klasifikasi perbandingan menggunakan CNN dan SVM. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kurang lebihnya. Kami dari kelompok 6 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys.